Di balik riuh gosip perselingkuhan yang lebih dulu mengemuka, kini muncul versi lain dari cerita rumah tangga Jule dan Daehoon yang membuat publik terbelalak. Jule akhirnya membeberkan alasan di balik keputusannya berselingkuh saat masih berstatus istri sah dengan menuding adanya dugaan KDRT. Pengakuan itu terungkap lewat percakapan pribadinya di media sosial ketika ia menyebut perselingkuhan sebagai jalan keluar dari tekanan yang dialaminya. Jule mengklaim memilih diam selama ini demi melindungi anak-anaknya dan menghindari hujatan yang lebih besar jika ia lebih dulu membuka suara. Ia juga mengaku terpuruk secara mental ketika masalah rumah tangganya viral. Terlebih saat upaya meminta maaf justru kembali digoreng menjadi konsumsi publik. Tidak lama setelah tudingan tersebut beredar, Daehoon akhirnya angkat bicara untuk meluruskan keadaan. Ia membantah keras tuduhan KDRT dan menyebut informasi itu tidak benar. Daehoon menegaskan dirinya memang bukan sosok sempurna. Namun, ia mengaku tidak pernah melakukan KDRT, apalagi yang bisa mencoreng martabat anak-anaknya. Pernyataan itu disampaikan demi meredam kekhawatiran orang-orang terdekat yang mulai percaya pada rumor tersebut. Ia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang masih diterimanya. Seraya berharap polemik ini tidak terus bergulir menjadi kesalahpahaman berkepanjangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak ada itu KDRT. Namanya chat begitu bisa diedit, bisa dibikin. Gak mau redup banget sih. Salah ya salah aja. Gak ada KDRT-an. Ini, orang ini, si bapak-bapak ini, si bapak-bapak 3 anak ini, dia kucing jalanan aja, dikekep di rumahnya, dipelihara. Padahal orang rumahan udah ngelarang karena suka berak sembarangan lah apalah. Cuman karena dia sayang, dia kasihan sama si kucing, itu aja dipelihara sama dia. Belum lagi si bapak-bapak ini sama orang, sama pekerjanya dia sangat memanusiakan manusia, sangat menghargai manusia. Gak ada itu KDRT-an, dianya aja yang berulah. Nih netizen juga jangan sampai ke makan hoak-hoak begini ya. Gak ada KDRT-an itu. Orang itu aja yang mengada ulah, dia yang berulah. Kan terbuktikan dari jejak digitalnya. Ini gue nggak tahu valid atau enggak, tapi gue ketemu di thread sandiwara apalagi ini Jule ungkap alasan selingkuh karena Daehoon diduga suka KDRT. Dan mereka kasih bukti DM-an sama si Jule. Aku selingkuh ada sebabnya sesuai dengan klarifikasi mama aku waktu itu Daehoon suka KDRT. Tulisan dari DM Jule. Ini kalau dilihat kayak di IG ya. Gak nyangka kan karena itu dia selama ini diem aja nggak buka suara, karena kalau aku yang buka suara dia bisa kena hujat mati-matian. Sedang aku mikirin Jenna, Junho, Eunho. Tapi reaksi dari netizen tuh beragam. Ada yang nggak percaya, ada yang bilang Jule ini bohong, malah menuntut bukti video rekaman yang menunjukkan emang bener Daehoon melakukan KDRT. Dan netizen banyak yang mempertanyakan kenapa lo malah selingkuh tapi nggak lapor ke Polres dan bawa bukti-bukti yang ada. Menurut kalian gimana guys? Ini adalah klarifikasi dari Daehoon. Setelah ada misinformasi tentang Jule ungkap alasan selingkuh karena Daehoon diduga suka KDRT, dalam beberapa saat Daehoon tuh langsung mengklarifikasi. Ini di Instagramnya Daehoon ya yang berlangganan kalau nggak salah, gue juga kurang tahu. By the way, gue dapat ini dari thread. Kalau semuanya sebenarnya ini adalah cerita yang sangat tidak masuk akal sehingga saya merasa tidak perlu memberikan klarifikasi. Namun karena ada beberapa orang yang mempercayainya dan merasa khawatir, saya sampaikan pernyataan ini secara singkat. Belakangan ini saya merasa postingan terkait KDRT yang beredar di internet dengan tegas saya menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya tidak pernah sekalipun melakukan tindakan yang memalukan terhadap anak-anak saya atau siapapun. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan perhatian dan kekhawatiran. Saya berharap tidak ada lagi kesalahpahaman ke depannya. Banyak juga dari netizen yang nggak percaya kalau misalkan Daehoon ini melakukan KDRT. Dikarenakan semua anaknya tuh sayang banget sama Daehoon, bahkan lebih dekat ke Daehoon dibanding ke ibunya. Kan nggak ada bukti apapun juga sebenarnya, jadi agak nggak masuk akal.
Ini bukan Daejeon versus Jule, tapi sebenarnya kalau menurut gue, ini perihal Jule versus Inara. Kalau kalian perhatiin, ritme-ritme algoritmanya selalu aja ada gebrakan dari Jule ketika Inara mengeluarkan berita. Perhatiin gak sih kalian? Jadi, kalian kan udah pada tahu nih kasusnya Inara ini mencuat lagi. Tapi, gak lama setelah itu, Jule langsung mengupdate kalau dirinya itu adalah korban KDRT dari Daejeon. Dan hal ini langsung dibantah sama si Daejeon. Menurut gue ya, Jule ini seperti orang yang bener-bener pingin center of attention-nya itu ada di dia, bukan di Inara. Karena gebrakannya dia kali ini menurut gue sih rada kurang. Karena kalau dia bener-bener nih mengalami KDRT, seharusnya jangan di-spill lewat media sosial, tapi langsung lapor polisi. Nah, di sini nih, kalau dia bisa sampai melakukan itu, berarti dia itu akan lebih gong lagi daripada Inara. Ini menurut gue ya. Karena kalau cuma dari medsos doang, kita nggak tahu nih, ini gimmick apa gimana. Karena dari pihak lakinya sendiri, si Daejeon ini, dia kan udah mengkonfirmasi kalau dia itu tidak pernah melakukan tindakan KDRT. So, next time kalau ada gebrakan, kakak Jule yang cantik, yang berzodiak Leo ini, tolong dengan sangat bikinnya harus lebih jos lagi. Biar kita lebih tercengang-cengang gitu. Canda ya Kak Jule. Ini yang lagi rame banget sekarang ya. Jadi kemarin tuh seliweran gosip atau berita katanya si Jule itu speak up. Katanya dia selingkuh tuh karena ada sebabnya. Si Daejeon KDRT. Sampai akhirnya si Daejeon bikin klarifikasi kayak gini. Intinya dia menyangkal gitu ya. Dia kagak KDRT gitu dah pokoknya ya. Yang gue heran tuh maksudnya kenapa lu bilang gue selingkuh karena ada sebabnya. Kita orang mah kagak peduli dan kagak mau denger. Terus kalau gue ngeludahin lu sekarang karena lu tukang selingkuh, gue tinggal bilang gue ngeludahin lu karena ada sebabnya gimana? Ya, kan kagak bisa begitu ya. Jadi lu kalau udah selingkuh, selingkuh aja ya. Hina-hina aja, kagak usah pakai embel-embel ada sebabnya, ada apa. Kagak peduli kitanya ya. Terus lu pada jangan pada bingung. Kok orang tukang selingkuh begini nih yang suka ngembet pasangan sahabat sendiri, pasangan teman sendiri, kok masih ada yang mau ngegaulin sih? Kok masih ada circle-nya sih? Emang circle-nya kagak takut tuh pasangannya nanti diembat sama nih orang? Lu mah kagak usah bingung. Isi circle-nya tuh ya. Cewek-cewek yang kagak nganggep pasangannya tuh penting ya. Biasanya pasangan mereka tuh dianggap just spender doang tuh. Biasanya nih cowok-cowok yang jauh lebih tua ya. Tinggal dikasih bilang, aku nggak mau dipublis ya, aku nggak mau ada ikatan atau komitmen dulu ya, soalnya aku belum siap, soalnya aku trauma, orang tua aku cerai, keluarga aku cerai dan sebagainya, gitu. Padahal mah intinya simple ya, diambil duitnya aja, disuruh bayarin makan buat bertahan hidup, antar jemput dan lain sebagainya, gitu. Terus cewek-cewek begini ada nggak pangsa pasarnya? Banyak ya. Cowok-cowok gila validasi yang gaulnya sama cowok-cowok gagal ya, yang bahasannya setiap hari cuma cewek dan fisik doang. Lu tahu nggak ceweknya si ini? Lu tahu nggak si ini tobrut, si ini cantik, si ini gitu ya. Selalu ada pangsa pasarnya cewek-cewek kayak begini mah. Jadi kagak usah bingung. Intinya kalau gua jadi Daejeon ya, gua bakal langsung ke kantor polisi ya. Gua bakal bilang, Pak polisi, jadi ini ada berita ya, ada laporan katanya saya KDRT gitu. Langsung aja Pak, kita reka ulang adegan gitu. Jadi ya saudari Jule, menurut versi Anda saya KDRT Anda yang seperti apa? Nah, dia pasti ngarang-ngarang cerita tuh, entahlah dijambak, ditimpuk, didorong, ditendang. Nah, praktekin aja langsung, oh ya kayak begini, oh ya kayak begini, gitu aja udah. Jadi gue kagak mau rugi ya, udahlah kena fitnahnya, kagak ngegampleng beneran gitu ya. Cuman ya Daejeon bukan gua gitu. Daejeon mah maafin aja kalau gua mah begitu. Bingung sama si Jule. Namanya cewek itu kan biasanya kalau tiap bulan itu ganti-ganti sepatu, ganti tas. Ini si Jule tiap sebulan sekali ganti laki. Kondisi Viveknya gimana kira-kira guys, kondisi Vivek saat ini? Berarti lakinya, terus si Sapri, terus kemarin siapa itu? Si Yuke, terus sekarang JP Nicole. Itu yang ketahuan. Yang gak ketahuan kondisi Vivek, Jule kayak mana gitu. Coba
di kolom komentar ya. Penasaran nih,